Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cindy Amelie Okimekma, NPM 2017 8820161, mahasiswi PPL, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus Merauke. Saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan pendapat dan juga fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Yang kedua ada tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki tujuan yaitu untuk menerangkan suatu informasi agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci mengenai suatu hal atau kejadian untuk pembaca. Yang ketiga ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah pada umumnya mampu untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua adalah tidak memihak atau tidak memaksakan kehendak dari si penulis kepada para pembacanya. Dan yang ketiga adalah teksnya disampaikan secara lugas serta memakai struktur bahasa yang baku. Yang keempat, uraiannya dilengkapi dengan data-data yang akurat. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat konkret serta kontribusi. Selanjutnya adalah menerangkan berbagai informasi pengetahuan. Ciri yang berikut adalah memiliki gaya informasi yang mengajak. Dan ciri yang selanjutnya adalah bersifat netral dan objektif, serta singkat dan padat. Dan ciri yang terakhir adalah bersifat informatif. Yang keempat adalah unsur-unsur. Yang pertama, gagasan atau ide atau pendapat. Biasanya, gagasan atau ide berupa pernyataan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua adalah fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi yaitu yang pertama, tesis. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis atau pendapat. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks eksposisi. Berikut adalah unsur atau kaidah kebahasan yang ada di dalam teks eksposisi.
Antara lain yang pertama, nomina atau kata benda. Adalah kata yang merujuk pada benda, baik itu yang nyata atau yang abstrak. Pada kalimat dengan kedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk serta maknanya, nomina dibagi menjadi yang pertama nomina dasar, contohnya seperti meja, gambar, pisau, dan rumah. Dan nomina turunan, contohnya pembelian, perbuatan, kekuatan, dan lainnya. Yang kedua adalah pronomina atau kata ganti. Merupakan salah satu jenis kata untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina bisa dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu yang pertama pronomina persona atau kata ganti orang yang dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu yang pertama persona tunggal. Contohnya ia, Anda, aku, kamu, nya, saudara, ku, mu, si. Dan yang kedua adalah persona jamak. Contohnya kita, kalian, kami, hadirin, mereka, dan para. Pronomina non persona atau kata ganti bukan orang yang dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pronomina penunjuk. Contohnya ini, sini, itu, sana, situ. Dan pronomina penanya. Contohnya apa, siapa, mana. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Berfungsi untuk memperkuat argumentasi. Contoh konjungsi adalah pada kenyataannya, lebih lanjut, kemudian. Dan yang keempat adalah verba atau kata kerja. Adalah kata yang mengandung makna dasar dari proses, perbuatan, maupun kondisi yang bukan sifat. Pada kalimat verba umumnya memiliki fungsi sebagai predikat. Yang kelima adalah leksikal. Leksikal merupakan salah satu jenis kata yang menunjukkan suatu kata benda, kata sifat, kata kerja, serta kata keterangan. Adjektiva sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan kondisi atau sifat. Contohnya suci, baik hati, alim, bersih, diam, dan lainnya. Yang keenam adalah memuat fakta. Memuat fakta yang sumbernya dari penelitian untuk kebutuhan data dalam penyajian informasi. Contoh, selepas makan berat, biasanya orang akan memakan kudapan atau cemilan. Berdasarkan penelitian dari National Institute of Health, hal tersebut adalah kebiasaan baik karena bisa menjaga keseimbangan gula pada tubuh menjelang jadwal makan berat berikutnya. Dan yang ketujuh adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Contohnya, meminum air putih merupakan salah satu yang paling esensial dalam tubuh. Hal tersebut dikarenakan selain 2/3 dari tubuh merupakan air, air juga bisa membersihkan tubuh dari racun, serta menyumbang nutrisi yang penting pada sel-sel di dalam tubuh. Dan yang kedelapan adalah penegasan pendapat. Penegasan pendapat berada di bagian penutup yang sifatnya objektif, yang disertai dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Contohnya, seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, dari uraian tersebut bisa disebut jika kalori yang terkandung di dalam makanan cepat saji sangat sedikit, sementara itu efeknya amat sangat buruk untuk kesehatan.
Sekian penjelasan materi tentang teks eksposisi. Saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Yang kedua adalah tujuan teks eksposisi. Yang ketiga adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat adalah unsur-unsur. Yang kelima adalah struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks eksposisi. Sekian penjelasan tentang materi teks eksposisi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan materi ini.